Jangan berharap mereka tidak menolak kamu. Seorang sales dari awal harus punya pemikiran, dia pasti tolak saya. Coach, mau curhat sales dong, Coach. Boleh, gimana? Nih Coach, gimana nih Coach caranya buat customer nih yang tadinya bilang nggak butuh nih, tapi biar kita berubah jadi dia tuh butuh sama kita. Pertanyaan saya sederhana. Waktu pertama kali kamu telepon atau misalkan kamu lagi kontak customer, pertama kali yang kamu ngomongin apa dulu? Perkenalan diri dulu. Perkenalan diri. Setelah itu, setelah perkenalan diri, orangnya langsung ngomong dia nggak butuh. Iya. Oh, berarti belum nawarin produk. Itu belum menawarin produk, tapi ada juga yang kita udah ngomong nih, kan biasanya langsung kita ngejelasin kita dari PT apa gitu, terus tujuan kita mengontak mereka tuh untuk apa. Nah dari situ baru kita udah ngejelasin nih kan, udah secara dikit doang nih, tapi terus langsung bilang, ntar dulu mbak lagi nggak butuh gitu. Ya kalau mama dia bilang nggak butuh, saya kan ngomongnya akan lebih sederhana. Saya bisa paham, saya bisa mengerti kalau tidak butuh, dan saya ingin tanya, apakah tim Anda sudah memuaskan atau belum? Tim sales Anda sudah memuaskan atau belum? Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Apakah saya izin ya, boleh bertanya satu hal aja Pak, habis itu baru saya tutup. Oke, jadi kita bikin dia gatel. Misalkan, Pak saya penasaran cuma mau nanya Pak, apakah tim Anda, jadi problem kan? Iya. Apakah tim Anda sudah puas, apakah Anda sudah puas belum dengan kinerja tim Anda? Maksudnya, nah baru kita jelasin. Karena tugas saya sama, jadi jualan apapun juga sama. Tapi setelah kita udah jelasin produk kita, ternyata dia bilang belum butuh, padahal kita tahu nih, kalau mereka ini tuh cocok banget untuk dia itu. Iya makanya balik lagi, tergantung dia penolakannya apa. Tergantung penolakannya apa. Kalau penolakan dia cuma mengatakan, oh saya belum butuh, oke, paham Pak, wajar Pak kalau belum butuh. Saya cuma nanya satu pertanyaan, boleh ya Pak? Ya silakan. Pak, saya mau nanya, apakah Bapak sudah puas nggak dengan tim Bapak? Dari situ udah selesai. Atau misalkan kalau mama kita jualan produk apa kosmetik, sama saya akan nanya yang sama. Apakah ibu sudah puas nggak dengan skincare yang ibu miliki? Apakah benar-benar puas dengan skincare ibu? Atau bisa juga kita melakukan pertanyaan dengan, Bu, pernah nggak ibu, misalkan dia punya kualitas tertentu, Ibu, pernah nggak ibu pakai skincare ibu dan mendadak di muka ibu muncul seperti ini? Oh iya tuh, ada tuh. Nah, itulah produk kami jawabannya. Oh, jadi tuh ini ya, Coach, kalau misalnya dibilang nggak butuh, kita nggak boleh langsung nutup dulu nih, tapi kita cari tahu lagi nih. Cari satu aja pertanyaan. Jadi izinkan saya untuk bertanya satu pertanyaan. Apakah Bapak sudah puas belum untuk dengan pencapaian tim Anda? Kalau dia bilang dia sudah puas, ya apa? Kalau Pak, saya mau nanya Pak, apakah selama ini tim Bapak sudah ketika Bapak sudah memberikan pelatihan kepada tim Bapak dan omset perusahaan Bapak tahun ini juga baik-baik aja Pak? Kalau misalkan tidak baik, kami akan, baru kita arahkan. Oke. Clear ya? Jadi intinya setiap jawaban orang di kepala kita, dia jadi gini, jangan berharap bahwa dia nggak nolak lu. Saya ulangi lagi. Jangan berharap mereka tidak menolak kamu. Seorang sales dari awal harus punya pemikiran, dia pasti tolak saya. Tapi gimana cara saya beloknya? Nah, itu. Nangkep ya? Iya. Sama kayak saya bawa mobil, ketika saya bawa mobil, jangan berharap motor nggak nyalip. Kan nggak mungkin. Iya. Saya bawa mobil, berharap ada motor nggak nyalip, nggak mungkin. Yang kedua, nggak mungkin saya bawa mobil, mendadak ada motor nyalip ke saya dan dia nggak motong saya. Semua motor pastinya potong.
Jadi bodoh kalau saya berpikir motor itu nyalip saya dan nggak motong, itu namanya bodoh saya. Karena saya bawa mobil, motong tuh begini nih, motong. Biasanya kalau ditanya, yang safety tidak boleh begitu. Dia nyalip saya, lewatin dulu beberapa jarak, sampai posisinya aman, baru dia potong. Kalau motor kan nggak gitu, baru lewatin dikit udah disalip tuh. Iya. Lah itu kan sama dengan sebentar lagi saya nabrak ban belakangnya. Nah makanya di kepala saya adalah udah pasti bakal disalip, nggak mungkin nggak bakal disalip. Jadi di kepala saya udah clear aja. Misalkan contoh lagi, jangan berharap ketika saya bawa mobil ada motor di samping sebelah saya, dia nggak bakal mendadak belok ke kanan. Saya berasumsi dia bakal ke tetap di tengah gitu, nggak mungkin. Jadi makanya ketika bawa mobil lebih baik saya klakson, titit. Kenapa? Saya safety. Iya. Masuk akal? Masuk akal. Jadi kayak gitu. Contoh lagi, saya di lampu merah, jangan berharap ada motor yang nggak akan berhenti dan megangin mobil saya. Kenapa? Karena males dia turun kaki. Pernah nggak? Ayo, itu kan? Ngaku kan? Orang Indonesia tuh begitu, males turun kaki. Di motor kayak megang gitu aja. Jadi dia megang mobil, tak gitu, megang mobil. Sekarang pertanyaan saya, kalau saya jalan jatuh nggak dia? Jatuh. Ya jatuh. Kalau ditanya salah siapa? Salah yang motornya. Tapi kan dia salahnya kan mobil kan? Iya. Iya. Nangkap ya? Nangkap. Jadi paham ya? Konteksnya itu adalah sebagai seorang sales, jangan berharap lu nggak ditolak. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Berharaplah ditolak, tapi lu beloknya. Lu mesti cepat bisa ngomong ngatasinnya. Masuk akal nggak? Masuk akal. Jadi cara ngatasinnya itu kita harus tahu dulu nih gimana. Iya. Jadi jangan berharap setiap ada yang telepon lu nggak mungkin. Pasti ditolak. Tapi lu tahu belokannya kemana, apa yang lu harus lakukan. Karena kebiasaan motor itu paling di Indonesia agak aneh buat gue. Yang dia nanti kaki nggak turun, yang nanti dia pegang mobil, yang belum lagi nggak pakai helm, terus dia bisa belok ke kanan ke kiri yang seenaknya perutnya dia. Jadi kalau saya bawa mobil, saya sudah tahu itu yang akan mereka lakukan. Jadi saya lebih aman bawa mobilnya. Oke. Masuk akal? Masuk akal. Clear ya? Clear. Apa yang dipelajarin? Jadi tuh ya kita udah tahu nih kita pasti bakal ditolak nih. Tapi kita juga harus mikirin juga nanti kalau misalnya ditolak apa nih caranya untuk menangani itu. Yes. Itu. Masuk akal? Masuk akal. Clear ya? Clear. Nah, jadi buat kita adalah belok-belokannya apa saja. Jadi kamu harus pelajari karena buat saya itu bagian yang penting buat saya. Saya tahu apa saja yang dia tolak, apa aja yang dia katakan enggak, dan saat itulah saya bisa masuk. Oke. Masuk akal? Masuk akal. Itu aja? Itu Kamu mau aja. bagi-bagi sesuatu? Iya nih berhubungan sama tadi nih. Kalau misalnya ditolak, aku punya 3 formulanya buat cara ngatasin Oh, keberatannya. keren. Iya dong gampang Ada banget. kita mau bagi-bagi gratis ya? Gratis coach. Oke, gimana nih? Caranya tinggal klik aja nih link di deskripsi atau di komen pertama nih coach. Terus nanti setelah klik linknya nanti isi nama, nomor telepon dan email. Abis itu langsung kita kirim deh. Secara gratis. Secara gratis. Dapat ilmu yang luar biasa, nilainya ini mahal banget ya. Mahal banget ya dapat ilmu bagaimana mengatasi keberatan. Iya, Itu aja. itu aja. So akhir kata saya Coach Antoni Sarian. Saya Vina. Mengucapkan terima kasih, sukses buat dan sampai jumpa. Salam performa. Bye bye. Bye-bye.